Arifin. Simak pembelajarannya dan dapatkan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ana Ustadz Arif, wali kelas kalian 1 tahun ke depan. Apa kabar Ananda? Semoga Ananda selalu baik-baik saja di rumah ya, bersama dengan keluarga tercinta tentunya. Ananda, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Ananda, untuk pelajaran kita kali ini yang pertama adalah bahasa Indonesia ya. Pada halaman 43 itu ada sebuah wacana tentang siswa kelas 3 SD yang sedang mengamati pertumbuhan dari tanaman kacang. Nah, Ustadz bacakan ya. Oke, simaklah baik-baik. Ataupun Ananda juga bisa membaca sendiri pada halaman 43. Nah, Ustadz mulai ya. Siswa kelas 3A SDN Sukamaju mengamati tanaman kacang yang sedang tumbuh. Mereka mengamatinya selama 1 minggu. Dari pengamatan yang dilakukan, mereka membuat suatu kesimpulan bahwa biji kacang akan tumbuh dengan baik jika air pada kapas tidak terlalu sedikit. Selain itu, tanaman harus mendapatkan suplai cahaya matahari yang cukup pula. Setelah selesai melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan tanaman kacang, mereka langsung membersihkan dan merapikan kelas dengan tertib. Apakah kalian tahu? Tanaman kacang termasuk tanaman yang cara perkembangbiakannya dengan biji. Tanaman yang perkembangbiakannya dengan biji diantaranya jagung, cabai, terong, padi, dan tomat. Tanaman kacang dan jagung memiliki biji yang besar sehingga cara menanamnya bisa langsung ditanam pada lahan. Adapun biji cabai, padi, terong, dan tomat memiliki biji yang cukup kecil. Sebelum ditanam, biji ini perlu disemai terlebih dahulu pada lahan yang telah disediakan. Nah, Nanda, ada pada halaman 43 itu, ayo berlatih. Temukanlah kata yang sulit dalam wacana tersebut, kemudian cari arti dalam kamus. Nah, jadi Ananda carilah kata-kata yang sulit dalam wacana di atas tadi itu, pada halaman 43 itu, kemudian cari tahu apa itu artinya. Contohnya adalah biji. Biji artinya adalah isi buah. Nah, silahkan Anda cari 2, 3, dan 4. Nah, 4 buah kata sulit lagi. Silahkan Anda cari, kemudian cari artinya ya. Apakah Anda tahu permainan apa ini? Ya, ini adalah permainan engklek. Engklek adalah permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang telah diberi garis pola kotak-kotak. Nah, keseimbangan badan itu sangat diperlukan saat melakukan lompatan. Pemainnya akan gagal jika kedua kakinya menginjak tanah atau menginjak garis. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Sebelum kita mulai bermain, kita harus membuat petak terlebih dahulu teman-teman. Kita bisa membuatnya dengan menggunakan kapur. Lalu, kita membutuhkan batu datar atau pecahan genting untuk masing-masing pemain. Cara bermainnya adalah dengan melempar batu atau pecahan genting yang kita punya ke petak nomor 1. Lalu, pemain harus melompat ke petak nomor lainnya dengan 1 kaki. Ingat ya teman-teman, batu yang kita lempar tidak boleh melewati petak dan kaki kita harus tetap melompat dengan 1 kaki. Jika ada kesalahan yang dibuat, maka akan gugur dan berganti dengan pemain lainnya. Pemain yang mampu menyelesaikan 1 putaran lalu melemparkan batu lagi ke salah satu petak, maka petak tersebut akan menjadi kekuasaan pemain, yang artinya kotak atau petak itu tidak boleh diinjak atau dilewati oleh pemain lainnya. Nah, pemain yang memiliki daerah kekuasaan paling banyak adalah pemenang dari permainan engklek ini. Oke Ananda, kali ini kita akan belajar tentang kerjasama. Nah, kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial, yaitu kita saling ketergantungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Nah, kerjasama itu Ananda, fungsinya untuk apa? Dengan kerjasama kita bisa melakukan
suatu kegiatan atau suatu pekerjaan dengan mudah dan lebih cepat. Nah, kali ini kita akan praktek membuat jus ya, membuat jus wortel. Nah, kali ini Ustadz tidak sendirian, Ustadz ada partner Ustadz ya, atau teman Ustadz nih, sebagai kelompok yang akan bekerja sama dengan Ustadz membantu dalam pembuatan jus wortel ini. Dia adalah Rara ya, adik Ustadz nih. Nah, sekarang untuk membuat jus wortel, langkah pertama adalah alat dan bahan kita siapkan dulu. Yang pertama ada pisau. Yang kedua ada saringan. Nah, yang ketiga ada apa nih namanya, Ra? Alat pengupas. Alat pengupas, jangan lupa kopinya nih. Yang ketiga ini dia talenan. Nah, kemudian jangan lupa yang paling penting, blender. Kalau nggak ada blender nggak bisa ngejus kita. Nah, kemudian jangan lupa gelas ya, ada gelasnya. Nah, terus sendok tok. Nah, taruh sendoknya ya. Nah, kali ini bahan-bahannya ada. Yang pertama, karena kita membuat jus wortel, berarti kita harus pakai wortel. Nih, carrot nih. Yang kedua, harus ada gula ya, pakai gula. Jangan pakai kopi, nanti rasanya lain. Nah, selanjutnya adalah ada air putih. Kalau kopi hitam nanti ya. Nah, pakai putih ya. Oke, langkah pertama adalah kita kocek dulu atau kita kupas dulu kulit dari wortel ini. Nah, akan kita kupas dulu menggunakan alat pengupasnya tadi. Nah, selagi Raranya lagi ngupas, Ustadz akan membantu dalam hal memotong ya. Ini sudah ada yang dipotong, biar cepat dikit videonya ya. Nah, ini masih ada lagi yang dipotong, saya membantu motong nih. Nah, setelah itu langkah kedua adalah ini dia, hidupkan mixernya atau apa namanya? Dia tahu nggak namanya apa? Blender. Iya, jangan lupa. Nah, tolong potong Rak ya. Oke, buka dulu tutupnya. Kemudian masukkan wortelnya, tapi ingat cuci dulu ya. Tadi yang ini udah start cuci semuanya sama dengan Rara tadi ya. Masukkan sini dia. Nah, ini ada es batu nih, biar dingin. Oke, yang kedua langkahnya adalah kita berikan dia air secukupnya. Kalau Ustadz kan suka ngeteh nih, jadi satu gelas ini nih untuk ngeteh nih. Kita masukkan secukupnya. Nah, setelah itu kita masukkan gulanya. Gula. Orang Malaysia bilang gula. Berapa Rak? Kalau masih enggak? Nah, selera Rak lah hari ini. Nah, yang penting jangan satu baskom. Nanti kita darah tinggi. Darah tinggi. Nanti kita bisa diabetes ya. Nah, udah Rak? Udah. Ini chefnya jauhnya kita datangkan ini. Kemudian kalau mau dingin kasih es batu, jangan batako ya. Nah, masukkan esnya ini. Nah, jangan lupa kita tutup. Tutupnya mana tadi? Ya ini dia. Saya lupa naruhnya. Nah, kemudian hidupin. Kita tunggu ya. Berapa lama dia muter-muternya? Pokoknya sampai terasa lembut. Nah, sepertinya sudah jadi ya. Nah, coba kita tuangkan ya. Nah, iya. Kita saring, jangan lupa disaring.
Ya, jadi ayo. Semuanya, Ra. Jangan tanggung-tanggung, Ra. Iya. Ini seratnya ya. Kalau pakai serat nggak apa-apa. Kalau Ustadz biasanya taruh sini semua mas seratnya. Udah repot-repot kan? Minum aja seratnya sini. Nah, jadi deh kita. Ini dia, jus wortel ala Rara dan Ustadz Arif. Mau coba? Mantap Nian, Pak Yus, mantap. Silakan coba di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ananda, jadi jelas ya. Tugas Ananda ada dua. Yang pertama adalah mencari kata-kata sulit dalam wacana pada halaman 43. Kemudian cari artinya. Tinggal 4 lagi kok, tinggal 4 buah lagi. Yang kedua adalah tentang kerjasama, yaitu membuat jus wortel ataupun apa aja deh jus kesukaan Ananda. Yang penting ada kerjasamanya antara Ananda dengan partner Ananda. Boleh dengan ayah, boleh dengan bunda, boleh dengan kakak, boleh dengan abang. Terserah sama siapa aja. Yang penting menerapkan yang namanya kerjasama. Ingat ya, jusnya boleh apa aja kesukaan Ananda. Oke, kirim ke Ustadz ya. Kirim videonya maksudnya, bukan jusnya. Oke, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.